ini melihat filosofi Huma Betang sebagai rumah bersama berinteraksi dengan kerangka hukum pendirian rumah ibadah, khususnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Bagaimana Pak? Dalam masalah agama, mereka sangat bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan hidup bersama di dalam itu. Siapapun tamu yang datang, mereka tanpa memilih agama dan sebagainya, tetap diperlakukan sebagai keluarga yang datang berkunjung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat religi semua, dimanapun Anda berada? Senang sekali di kesempatan kali ini kami boleh menjumpai sahabat religi semua di podcast Suara Kemana Kalteng, menemukan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Tentunya di edisi kali ini sahabat religi semua ada tema besar yang ingin kita bahas, yang tentunya akan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Tentu sahabat religi juga sudah tahu ya, siapa sih narasumber yang akan kita hadirkan di studio FKUB kali ini. Dan di studio FKUB kali ini telah hadir bersama dengan kita. Nah, ini narasumber kita yang mungkin juga tidak asing di hadapan sahabat religi semua ya. Sosok yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Dan langsung saja ini dia, kita akan sapa Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Syahrani MSI selaku Sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, baik Pak Ridwan, tentunya seperti tema yang sudah kita bagikan ke sahabat religi semua, yang tentunya mungkin sahabat religi sudah tidak sabar ingin mengetahui tema yang kita angkat pada kali ini, yakni rumah ibadah di Huma Betang, simbol toleransi di bumi Tambun Bungai. Nah, bagaimana Pak FKUB ini melihat filosofi Huma Betang sebagai rumah bersama berinteraksi dengan kerangka hukum pendirian rumah ibadah, khususnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Bagaimana Pak pandangan dari Bapak? Silahkan. Saya mengucapkan terima kasih Mas Itong ya. Saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tema kita ini sangat baik dan sangat besar ya untuk kita angkat. Karena di situ ada tertera Huma Betang, juga ada sebagai bumi Tambun Bungai. Saya akan menjelaskan dulu bumi Tambun Bungai. Apa itu untuk kita masyarakat Kalimantan Tengah? Bumi Tambun Bungai artinya adalah bumi yang agung, daerah yang sangat dimuliakan, yang mengandung kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran. Itu arti bumi Tambun Bungai. Ini falsafah dari orang-orang kita pendahulu, begitu agungnya memuliakan daerah kita Kalimantan Tengah. Lalu di dalamnya itu, begitu besar dan agungnya, bumi Tambun Bungai yang baru di tahun 2025 kemarin 2010 lalu telah ditetapkan Kalimantan Tengah bumi Tambun Bungai sebagai bumi Pancasila. Wow. Wah, ini luar biasa seiring dengan falsafah Huma Betang. Yang mana di dalamnya ada 13 kabupaten, 1 kota, dan di dalamnya lagi mengandung 136 kecamatan dan 133 kelurahan dan 1.329 kelurahan. Inilah bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila yang kita cintai dan kita miliki dan kita banggakan. Nah, tentang filosofi Huma Betang itu juga menjadi ikon kita dan kita sosialiskan secara nasional. Mungkin di daerah lain juga punya, seperti di daerah Padang ya, itu menyebutnya rumah gadang. Oh, iya. Nah, kalau kita namanya Huma Betang. Apa itu filosofinya? Orang-orang dulu begitu arifnya dalam berkehidupan bermasyarakat dalam sebuah komunitas. Mereka bergotong royong membangun mungkin awalnya pondok-pondok masing-masing. Tapi mereka sepakat bermusyawarah mendirikan rumah besar dan panjang. Yang di dalamnya itu penghuninya kakaknya bisa sampai 25 kakak. Panjangnya mungkin ada yang sampai 50 meter, ada yang 100 meter dengan tiang yang tinggi
Apa maksudnya tiang tinggi? Supaya dari bahaya kebanjiran atau ada binatang buas dan sebagainya. Nah, lalu di dalam itu tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tapi semuanya menjadi sekeluarga besar di dalam bumi Tambun Bungai dengan rumah, yaitu rumahnya Homa Betang. Nah, pada saat perilaku ada kesepakatan yang sangat arif. Walaupun mereka itu banyak di dalamnya, mungkin sampai 50 orang keluarga, ada ibu dan bapak dan sebagainya. Tapi mereka pada saat bekerja, pada saat gotong royong, ada pembagian tugas yang sangat arif. Contoh, pada saat mereka berburu, ya bahasa daerahnya bergarit, itu ada yang masih menjaga rumah, ada yang mungkin mencari menugal padi, tapi ada yang berburu mencari rusa. Tapi pada saat datang mendapatkan rusa yang diperoleh itu, mereka sepakat tolong yang muslim menyembelih binatang itu sehingga semuanya bisa makan. Nah, tapi yang mencari kayu, yang mencari padi dan sebagainya itu, menumbuk padi dan sebagainya, ibu-ibu yang mencari rempah-rempah, itu semuanya pada dapat bagian, dimasak bersama. Itu kehebatan kearifan yang luar biasa. Ini filsafah dari awal mereka menanamkan kehidupan bersama dan gotong royong. Lalu yang kedua, dalam masalah agama, mereka sangat bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan hidup bersama di dalam itu. Cuman mereka ada kearifan lokal lagi. Bagi yang muslim itu menyesuaikan dengan alur hilirnya air. Jadi yang bagian hulunya itu ditempatkan yang bagian muslim. Alasannya dia mau ngambil air wudu. Nah, sehingga air ini belum tercemar. Karena di bagian hilir mungkin ada yang buang kotoran, ada apa, supaya mereka yang membuat aturan itu memperhatikan kepada yang bagian muslim. Nah, walaupun yang lainnya ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasrani. Begitu juga pula pada saat mereka menerima tamu. Siapapun tamu yang datang, mereka tanpa memilih agama dan sebagainya, tetap diperlakukan sebagai keluarga yang datang berkunjung. Nah, di situ kadangkala mereka sudah menyiapkan, misalkan ada makanan yang non halal, ada yang halal. Nah, silahkan disembelih sendiri, ada alat. Itu kearifan itu tidak tertulis secara hukum, tapi secara sudah menjadi turun-menurun menjadi sebuah adat. Nah, itulah hebatnya Homa Betang, dan ini harus kita pertahankan sampai sekarang. Jadi apa saja, termasuk rumah-rumah ibadah. Berarti itu ada kaitannya gitu ya. Kenapa juga ada rumah-rumah ibadah yang di Kalimantan Tengah itu berdampingan, dan sebagainya. Itu. Jadi mungkin dari dulu nenek moyang itu sudah mengajarkan hal itu, Pak ya, untuk tidak memandang suku, memandang agama, tapi kita hidup dan harus sama rasa, sama ketentraman, sama kenyamanan, dan sama menikmati kedamaian. Itu poin pentingnya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi mungkin dari interaksi dengan kerangka hukumnya juga sudah jelas Pak ya, bahwa Homa Betang ini juga menganut juga filosofis yang tentunya menjaga kedamaian, ketentraman, dan juga ketertiban. Umumnya seperti itu Pak ya. Dan kenyamanan dalam termasuk rumah ibadah. Sehingga kalau boleh saya katakan, rumah ibadah di Kalimantan Tengah ini sesuai dengan jumlah sampai hari ini ya, tidak pernah ada yang macet. Semua masjid dan musala dan langgar itu sudah 6.213 buah. Lalu gereja yang Protestan ya, terutama Kristen ya, dan kapel itu 2.226 buah. Lalu yang gereja Katolik itu 353 buah. Yang Pura dan Hindu, termasuk di sini adalah Balai Basara dan lain-lain, ya, itu 571 buah. Nah, untuk Pihara atau Kelenteng itu 18 buah. Nah, dengan corak kearifan lagi di sini, semua bentuk itu boleh apa saja. Ada yang bergaya Eropa, ada yang bergaya Timur Tengah, ada yang bergaya Demak, ada yang bergaya Sabila Muhtadin kalau masjid itu, yang Demak itu diambil yang masjid bertingkat-tingkat itu. Nah, kalau gereja ada yang mirip Eropa, itu adalah tiangnya menaranya 2, tapi kalau yang Roma itu menaranya banyak, termasuk kalau mirip katedral lah gitu. Itu semuanya dilakukan. Lalu Balai Basara juga itu mirip menara masjid kita, tapi tingkatnya lebih banyak itu, Balai Basara itu, menaranya itu. Jadi mirip menara masjid Demak.
Nah, kearifan ini ternyata itu tidak pernah digoncengkan. Pokoknya asal Anda mau, ada duit, Anda gotong royong, silakan. Silakan. Pak. Nah, termasuk rumah ibadah Islam ya. Mereka misalkan karena tidak punya duit, minta duit di jalanan. Itu yang memberi itu bukan Islam saja, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu yang memberi. Nggak ada pernah kamu karena ini masjid kada boleh minta di jalan. Nggak ada yang melarang begitu. Betul. Nah, ya, itu artinya kearifan lokal yang luar biasa. Yang tentunya patut kita syukuri dan itu jadi suatu hal yang kita patut banggakan. Ya, kita banggakan. Benar sekali. Baik. Nah, mungkin kalau tadi Bapak sudah menjabarkan ada jumlah rumah ibadah yang di Kalimantan Tengah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, tadi sudah Bapak jabarkan berapa banyaknya. Nah, mungkin saya mau masuk lebih spesifik lagi, Pak. Nah, ini kan mungkin Bapak bisa kaitkan juga dengan PBM 2006, Pak. Ini sangat penting dalam menjaga kerukunan. Nah, bagaimana FKUB di Bumi Tambun Bungai menginterpretasikan dan menerapkan regulasi tersebut dengan tetap mengedepankan kearifan lokal, Pak? Mungkin boleh Bapak bisa jelaskan ke kita semua? Jadi begini, kita merasakan dengan aturan itu. Sebetulnya ada orang punya kesan seperti membatasi. Padahal itu tidak membatasi, mengatur supaya di antara kelompok masyarakat dan majelis agama itu mendirikan itu terlindungi. Mengapa jadi terlindungi? Di situ kan ada beberapa tingkatan rekomendasi. Yang mana rekomendasi itu menggambarkan bahwa terlibatnya pemerintah, terlibatnya lembaga agama, terlibatnya lembaga seperti FKUB. Itu supaya menguatkan bahwa Anda berhak untuk mendapatkan rekomendasi sehingga si pemerintah daerah memberi izin. Bahkan tempat ada rumah ibadah sementara yang mungkin darurat tidak bisa. Itu juga diberikan. Nah, ini saya melihat di sini bahwa FKUB terutama selalu memberikan dorongan untuk itu dilaksanakan. Yang penting mereka ada kemampuan. Kemampuan pertama memang PBM itu mengatakan pertama jumlah yang akan mengusul 90, lalu yang mendukung 60. Tapi ada beberapa daerah yang kita harus ada kearifan. Makanya di situ unsur ormas agama juga harus ikut. Loh, kalau menunggu segitu, kapan dia bisa beribadah? Nah, lalu kearifan lokal memberikan. Nah, FKUB yang berpandangan kearifan lokal itu memberi izin. Yang penting ya juga pemerintah setempat terlibat tahu bahwa mulai dari lurah, camat, terakhirnya bupati atau wali kota. Nah, itu sudah banyak dilakukan di sini yang tidak. Bukan kita menantang PBM ya, tapi mengelastiskan aturan PBM dengan aturan dari Homa Betang yang dengan Arif tadi. Kalau enggak, waduh menunggu orang 90, mendukung 8. Padahal desa itu cuman penghuninya cuman berapa? Nah, lalu apa? Kalau dia tidak gereja menjadi kapel, kalau dia tidak masjid menjadi musala dulu atau langgar. Tapi yang penting dia tetap bisa beribadah. Mengapa beribadah ini penting? Kita ini kan religius dan sosialis. Negara kita ini religius dan orangnya adalah beriman dan bertakwa dan selalu gotong royong. Bukan ateis. Bukan kapitalis. Loh, mereka sangat kita hormati agar mereka sempat beribadah. Makanya contoh lagi ya, ini zaman dulu. Orang pada saat di dalam kendaraan kapal, transportasi kapal, mereka beribadah di atas kapal. Di atas perahu. Lama-lama mampir di rumah penduduk. Padahal dia muslim, di situ mayoritas tidak muslim. Itu diberi tempat. Bisa di lantingnya lah, bisa di apanya. Karena di atas kapal kadang-kadang bergoyang, takut jatuh. Nah, itu kearifan lokal yang luar biasa. Tidak ini Pak ya. Tidak kaku. Tidak kaku. Kita malah justru kalau kita secara khusus orang Dayak itu kalau melihat orang datang, orang asing datang bertamu itu malah kita sambut dengan melihat, baik, Pak ya. Penduduk lokal terutama pribumi Kalteng ini kan dan Kalimantan Selatan semuanya Dayak. Melihat orang beribadah itu senang. Betul. Itu bedanya dengan daerah lain. Melihat orang beribadah itu senang. Nah, contoh juga perguruan tinggi ya. Maaf ya, saya katakan di Indonesia itu perguruan tinggi agama yang paling lengkap adalah Kalteng. Coba mau hitung. Perguruan tinggi
UIN, Setakan, Setahan, Setipas, Sekolah Tinggi Kepasturan, lalu OMP, Universitas Muhammadiyah. Sekarang punya Institut Nahdlatul Ulama. Kalau itu ada 6 perguruan tinggi agama. Saya tidak mau menghitung negeri ya, negeri itu pemerintah. Ini yang bernuansa agama yang dibantu oleh difasilitasi pemerintah. Hanya Kalteng yang punya. Hanya Kalteng yang punya. Kalau saya tambahkan lagi ya, begitu PBM dilibatkan lagi. Semua tokoh agama tidak pernah mempersamakan rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Silwam, rumah sakit Pambilom, rumah sakit Adpen. Dan saya maaf ya, yang saya cari adalah kualitas. Saya berobat ini bukan rumah sakit Muslim, tapi saya di Silwam. Karena apa? Profesional. Masyarakat kita sudah maju, berpikirnya profesional. Perguruan tinggi mereka yang profesional. Nah, harapan kita masyarakat memanfaatkan itu. Nah, tinggal milih perguruan tinggi berapa tadi. Lalu rumah sakit berapa. Kalau rumah sakit pemerintah kewalahan. Oke, begitu. Hebat kan Kalteng itu. Iya. Ternyata hal seperti ini mungkin secara tidak langsung kita tuh ini Pak ya, bersyukur sekali. Bersyukur. Karena memang semua hal ya pokoknya semuanya torohnya Huma Betang. Benar. Karena mungkin dasarnya dari situ Pak diajarkan dari dini untuk kita boleh saling tenggang rasa dan saling menghargai satu dengan lain. Dan itu berimbas sampai saat ini. Dan tokoh kita selalu memberi contoh. Nah, tidak pernah tidak memberi contoh. Memberi contoh bahwa dia hari raya, hari Natal, hari Nyepi. Saya juga termasuk yang keliling di hari Nyepi, di hari raya, hari Natal. Saya keliling itu dengan gubernur, apalagi dengan Pak Sugianto dulu. Luar biasa. Apalagi pemerintah saat ini sedang galak-galaknya menggunakan Huma Betang ya. Betul, luar betul. Biasa sekali. Nikmat sekali itu. Jadi tugas kita hanya merawat dan menjaga, merawat Pak, dan menjaga. Saya sepakat hal itu, Pak. Tadi Bapak banyak sekali mengulas rumah ibadah yang ada di Kalimantan Tengah. Juga Bapak sempat singgung pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah yang terdiri dari 6 perguruan tinggi berbasis keagamaan dan lain sebagainya. Sekarang kita pengen lebih spesifik lagi Pak. Kita ingin sekali mengulas tentang peran FKUB sebagai mediator dan pelaksana regulasi Pak. Nah, di bawah PBM 2006 kan Pak, salah satu tugas kunci FKUB adalah memverifikasi persetujuan masyarakat. Seperti yang Bapak jabarkan tadi Pak ya. Nah, bagaimana FKUB memastikan proses ini berjalan dengan begitu adil, transparan, dan mencerminkan semangat musyawarah mufakat Allahumma Betang Pak. Boleh mungkin Bapak jelaskan lagi Pak ke sahabat LG semua, silakan. Oke, begini ya, FKUB itu tidak terlepas daripada pemerintah daerah. Kita adalah forum kerukunan umat beragama, tugasnya salah satu adalah ikut membantu tugas pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten. Nah, karena sifatnya membantu dan memberikan tambahan tugas itu, terutama dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan beragama, ada wadah kita dalam forum itu dengan induk masing-masing. Jadi pada merealisasikan tugas itu tidak pernah FKUB saja yang punya keputusan akhir, tapi majelis-majelis agama itu tetap dilibatkan. Yang kedua, kalau terjadi gisikan atau ada hal yang di luar daripada itu kendala dan sebagainya, kita ada namanya forum Pakem. Pakem itu adalah forum yang diketuai langsung oleh jaksa. Anggotanya Polda, Kementerian Agama, Korem, dari Menpora, Kisbangpol, dan dari Kementerian Agama itu dari bidang-bidang dan Bimas. Nah, lalu FKUB. Nah, forum itu ikut memediasi setiap ada hal-hal yang dianggap hambatan-hambatan dan rintangan, atau ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi FKUB itu pertama, kalau hal yang untuk memastikan apa yang akan dikerjakan, pertama ya Kementerian Agama dan pemerintah daerah, karena Kisbangpol termasuk pemerintah daerah sebagai sekretaris sekretaris penasihat FKUB. Penasihat pertama adalah wakil gubernur. Lalu sebagai wakil kedua Kementerian Agama. Nah, baru Polda dan lain-lain itu. Nah, jadi forum penasihat FKUB itu kami selalu libatkan. Berkonsultasi, berkoordinasi, minta arahan, fatwa dan sebagainya. Tapi kalau itu yang menyangkut ada kesulitan, hambatan dan ada sedikit perselisihan, miskomunikasi,
forum yang kedua yaitu namanya forum pakem penyelesaiannya dan sebagainya. Nah, dua ini selalu bergandingan kita. Jadi kalau untuk kemajuan itu penasihat-penasihat kita yang kita libatkan. Yang tertinggi dalam Islam itu yaitu Majelis Ulama. Lalu ada PGI, ada apalagi PHDI, ada Walobi dan sebagainya. Itu kita rembukan bersama, koordinasi bersama untuk menyelesaikan satu kegiatan besar. Contoh di Kalteng sering ada MTQ nasional, STQ nasional, Pisparawi nasional, Otsawa Dharma Gita dan lain-lain. Itu ujung-ujungnya kita dengan pemerintah daerah dan ketua majelis besar-besar tadi berembuk agar mendukung dan. Tapi kalau memang ada penyimpangan dalam Islam juga ada penyimpangan ya. Anggaplah dia terpapar, misalkan kita penyelesaiannya melewati forum namanya di Pakem, pengawas aliran kepercayaan dan keagamaan artinya. Pakem itu pengawas aliran kepercayaan dan keagamaan. Nah, itulah sebagai jenjang-jenjang kita. Kalau memang tidak selesai juga, nah itu kalau karena hukum, kalau tidak selesai secara musyawarah mufakat gitu Pak ya. Lalu dengan tokoh yang lain kita melihatkan diadi. Jadi selalu itu. Oke. Siap. Berarti intinya musyawarah mufakat itu dijunjung sekali Pak ya. Iya. Kalau untuk peran FKUB ini sebagai mediator dan pelaksana regulasi tentunya itu dikedepankan oleh kita Pak ya. Semangat Huma Betang dan juga spirit Huma Betang hidup rukun hidup damai itu yang ditunjukkan dulu. Nanti kalau memang tidak bisa sama sekali barulah kerana hukum. itu udah jalan terakhir itu Pak ya. Tapi kalau bisa kita musyawarah mufakat tentu itu jalan yang terbaik. Minimal di Pakem selesai. Pakem selesai seperti itu Pak ya. Baik. Nah Pak, kita mungkin ini menjadi isu hangat Pak, menjadi suatu hal yang mungkin juga tidak hanya di Kalimantan Tengah ataupun di Indonesia secara umumnya. Nah, mungkin ketika muncul dinamika atau penolakan terkait pendirian rumah ibadah Pak. Nah, bagaimana sih kita pengen tahu bagaimana sih FKUB menggunakan pendekatan mediasi yang berlandaskan PBM dan Huma Betang untuk menyelesaikan perbedaan pandangan itu Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan pernah menemukan hal seperti itu atau seperti apa Pak, boleh dijelaskan untuk kita Pak? Kalau untuk sementara ini ya, kita penyelesaiannya itu kembali kepada daerah. Kita mengingatkan tokoh agama, lembaga majelis agama, lalu pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi. Saya katakan bahwa kami di provinsi, FKUB provinsi biasanya langsung memberikan arahan dan bimbingan. Kita ada tim provinsi yang ikut terlibat memberikan arahan dan bimbingan di mana kemacetan, di mana benang kusut itu diselesaikan, kita memberikan masukan-masukan. Karena apa? Maaf, di daerah itu ada multitafsir juga, pemerintahnya, lembaganya dan sebagainya itu. Nah, dengan kita langsung turun dari provinsi, tim provinsi turun ke daerah itu, kita bersama dengan bupati setempat, dengan Kemenak setempat, dengan FKUB setempat, dengan tokoh pemuka agama setempat, lalu tokoh-tokoh yang harismatik di daerah, itu kita duduk bersama. Itu sudah berkali-kali kita lakukan. Termasuk dulu pernah di Sampit. Pernah di Sampit itu kita lakukan yang seperti itu. Gisikan itu maaf ya, karena mungkin ada temperamen yang setengah periman, ada temperamen yang mungkin anak muda yang terlalu bersemangat sehingga mengganggu. Padahal sebetulnya mereka memang tidak banyak dapat masukan yang bagus. Nah, oleh karena itu dengan adanya program moderasi beragama ini, kita melakukan rapat itu baik Zoom, baik itu langsung, ada namanya tim, kita punya tim wilayah, koordinator wilayah, itu kita turunkan terus. Bila ada sedikit aja yang kita dengar di daerah tuh, apa punya gawi dia musyawarah, apa dia punya gawi menyelesaikan masalah, dan sebenarnya kita tim, namanya tim koordinator wilayah, turun ke daerah itu, untuk di wilayah tersebut, membantu ya. itu. Mungkin dibagi per kabupaten. Per kabupaten. Nah, jadi jaringan itu, nah tapi tidak kalah penting kami juga dengan para aparat, Intel, Binda dan lain-lain.
Terutama yang paling aliran keras itu dengan Dinsus 88. Oh, iya, Kita iya. punya itu. Cuman itu tidak perlu dikisahkan dengan terbuka. Itu ada teknik sendiri kita menyelesaikan. Benar. Tentunya ada ininya Pak ya, ada tersendiri. Iya, lah, ada Pak, ya. sendiri. Tentu, tapi tetap tentu seperti Bapak sampaikan tadi bahwa koordinasi dengan Kabinda, dengan Intel dan lain-lain itu tetap Pak ya, supaya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati seperti itu Pak ya. Baik. Nah mungkin Pak, ini mungkin secara pengalaman pribadi, mungkin secara dari Pak Ridwan mungkin memandang ataupun Pak Ridwan mengalami langsung Pak ya. Boleh nggak Pak Bapak ceritakan satu kasus Pak pendirian rumah ibadah yang mungkin Bapak dulu pernah juga terlibat dalamnya, dan bagaimana Bapak melihat hal tersebut yang tentunya berhasil difasilitasi oleh FKUP, di mana PBM 2006 dan semangat Rumah Betang itu menjadi kunci keberhasilannya Pak, sehingga menjadi contoh kerukunan bagi yang lain. Itu sangat benar ya. 15 tahun yang lalu pada saat Gubernur Tira Senarang ya. 15 tahun yang lalu berarti tahun berapa ya? 15 tahun yang lalu. 2005 mungkin 2005. Pak. Ada sebuah keinginan bahwa Presiden itu akan berjumatan di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Lalu Pak Gubernur menunjuk masjid apa yang layak. Ternyata masjid di Palangkaraya itu untuk didatangi dan dimampiri seorang presiden itu belum begitu representatif, kata beliau. Contoh, beliau melihat Masjid Raya Darussalam itu lingkungannya, bentuknya dan sebagainya, termasuk arah kiblatnya tidak bagus. Karena mungkin zaman dulu teknologinya arah kiblat itu tidak terukur dengan sempurna. Nah, akhirnya pembicaraan timbul. Ini kata beliau harus diperbaiki dan sebagainya. Lalu kalau diperbaiki berapa biaya? Oh, sekian biayanya. Kata beliau daripada sekian banyak biaya harus bikin yang baru. Nah, maaf ya, ada pemahaman dalam agama membuat baru kalau sementara ada masjid lagi, masjid yang sudah ada tuh jadi apa, mubazir dan sebagainya. Wah, itu pro dan kontranya luar biasa, sampai ke DPR kita. Sampai ke DPR, ada tokoh agama yang lain juga mempersoalkan, terutama Muslim ya, mempersoalkan. Kenapa Masjid Girar? Masjid Girar itu masjid saingan, dianggap masjid saingan. Nah, tapi kami menyikapinya lain waktu itu, bahwa kalau sudah pemerintah yang punya keinginan untuk menampilkan masjid yang bagus dan sebagainya, masjid yang lama tidak dihilangkan, tapi pemanfaatannya yang dirubah. Nah, akhirnya lalu kesepakatan dengan DPR, tetap diluncurkan dana dan masjid ini bernuansa yang bagus sebagai masjid provinsi. Karena apa, Mas? Dalam Menteri Agama tahun 1986 telah mengeluarkan surat keputusan tentang nomenklatur masjid. Masjid desa itu atau kelurahan disebut masjid jamik. Masjid kecamatan disebut masjid besar, masjid kabupaten atau kota disebut masjid agung. Nah, masjid provinsi disebut masjid raya. Lalu masjid nasional ya Istiqlal dan. Nah, masjid raya ini kalau memang pemerintah ingin menciptakan sebuah masjid yang representatif, yang layak, yang wajar, yang bagus, kenapa tidak? Lalu masjid lama ya udah itu dijadikan fasilitas yang lain, sehingga gedung serbaguna untuk pengantin, untuk pertemuan dan sebagainya. Akhirnya apa? Pada saat kita diminta untuk jadi panitia, termasuk di sini Pak Muhtar dan beberapa orang ya, ada kawan-kawan yang terlibat di sana. Nuansa kita kearifan lokal yang kita pakai. Nah, satu-satunya masjid di Kalteng yang banyak nuansa kearifan lokal yang itu Talabang ya. Luar biasa itu. Itu sudah diakui di Kalteng dan orang luar melihat kearifan lokalnya nampak gitu. Nah, kita beruntung ya, artinya kita atasi bersama dengan tokoh dan pemuka agama, kearifan lokal kita pakai. Akhirnya menjadi Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Aman kan? Iya betul Pak. Jadi saya juga dulu sempat bertanya-tanya itu. Ada dua gedung gitu Pak ya, benar. Tapi ternyata seperti itu asal muasalnya Pak. Karena memang dulu mungkin Gubernur Kalimantan Tengah dulunya ingin ada masjid besar yang mencerminkan representatif untuk dikunjungi oleh presiden. Dan itu pakai sampai sekarang itu pakai lab. Satu-satunya pakai. Dan menara ditambah lagi kemarin oleh beliau di akhir jabatan beliau. Itu labnya 2. Itu tertinggi se-Kalimantan.
masjid itu apa namanya manaranya Betul. 114 meter. Kalau apa namanya di Jakarta tuh apa namanya Monas itu kan labnya satu, punya kita dua labnya. Kalau ingin melihat nuansa Palangkaraya secara keluar naiklah di situ. Juga sering dimanfaatkan untuk Rukyatul Hilal, Rukyatul Hilal. Ya, karena memang yang paling tinggi. Makanya Pak, jadi ini tentunya keberhasilan FKUB bersama pemerintah dulu Pak ya, iya, dalam menyikapi menenangkan umat, terus umat Muslim bahwa ini bukan untuk dibangun untuk menjadi masjid tandingan, tidak Pak ya, bahwa justru memenuhi nomenklatur yang dari Menteri Agama itu. Beliau ingin kalau Masjid Raya Provinsi saya sebagai gubernur harus yang kalau ada presiden, nyatanya betul ya, ada beberapa menteri, ada presiden datang, sangat bagus itu di sana. Betul, baik, luar biasa sekali Pak Ridwan. Tentunya ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri bersama, dan juga tentu sahabat religi juga sepakat bahwasanya ini menjadi suatu pengetahuan yang baru untuk kita Pak. Betul. Pak Ridwan, ini kita tadi sudah banyak panjang lebar Bapak menceritakan bagaimana sejarah rumah ibadah di Kalimantan Tengah yang dulunya dari Huma Betang itu semua hidup rukun, hidup berdampingan, dan itu terbukti sampai saat ini warga Kalimantan Tengah masih menjaga dan masih merawat filosofi Huma Betang tersebut Pak. Nah sekarang kita akan masuk Pak ke segmen menjaga simbol toleransi dan tantangan di masa yang akan datang. Nah mungkin kita mengingat proses panjang dan tantangannya Pak ya, mengapa rumah ibadah yang berdiri di Tambun Bungai bisa menjadi simbol toleransi yang kuat dan otentik bagi masyarakat melampaui sekedar bangunan fisik yang dibangun megah. Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk kita semua Pak, silakan. Begini ya, untuk di Kalteng ini semua umat beragama itu akan merasa nyaman dan bangga kalau punya rumah ibadah bagus. Sepakat Pak. Jadi baik semua antar agama tuh merasa bila dia punya rumah ibadahnya bagus, aduh bangga, nyaman gitu. Nyaman, bagus. Nah itu perasaan yang sudah tertanam di masyarakat Kalteng ini. Jadi bukan merasa loh kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, kenapa terlalu mewah, kenapa. Itu bila dia melihat rumah ibadah itu bagus, lalu menjadi kebanggaan bahwa di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah ini ternyata umatnya itu kelihatan beriman dan bertakwa dan ingin mengabdi kepada Tuhan itu semakin syahdu. Karena rumah ibadah itu nilai pertama adalah bernilai kesahduan. Yang kedua melahirkan kreativitas. Sehingga warna-warni, corak dan sebagainya itu selalu. Lalu ada di situ nilai motivasi. Motivasi agar orang menjadi orang baik dengan rumah ibadah itu semua agama itu. Bila rumah ibadah itu jelek-jelek di satu kampung atau desa, berarti masyarakatnya tuh anggaplah pasti tidak bagus. Tapi kalau rumah ibadahnya tuh baik-baik, berarti rumah kampung atau masyarakat itu pasti baik-baik. Nah itu yang menjadi pendorong. Nah sehingga semangat toleransi itu akan tercipta secara alami. Makanya tidak jarang terjadi gotong royong, ada yang dirikan masjid ikut nyumbang, ada yang dirikan gereja yang muslim ikut nyumbang. Itu dalam satu komunitas, apakah itu di kampung atau di kelurahan atau di kecamatan. Nah sehingga misalkan ini maaf ya, yang didirikan tadi masjid besar di satu kecamatan, padahal camatnya Nasrani. Dia tidak peduli, pokoknya aku sebagai camat aku membantu dan sebagainya. Begitu. Atau sebaliknya, camatnya muslim, di situ mendirikan pura, tetap dia bantu. Karena ngajak masyarakat agar bergotong royong. Ini kita punya rumah ibadah bagus. Karena bila rumah ibadahnya jelek, dia malu semua satu kampung itu. Apakah pura, apakah gereja, apakah masjid. Bila jelek, mereka malu semua. Betul. Bila bagus, senang semua. Nah semangat ini yang kita pelihara. Itu adalah semangat Huma Betang. Betul. Jadi pokoknya kalau Pak ya istilahnya seperti Bapak sampaikan tadi bahwasanya ini menjadi suatu cerita di era kepemimpinan dia misalkan Pak ya, dan tentunya tetap menjaga dan juga melestarikan dan juga melaksanakan filosofi Huma Betang itu sendiri di masa kepemimpinan dia misalkan seperti itu Pak ya, camat ataupun lurah gitu kan. Ya itu juga menjadi suatu hal contoh yang baik untuk kita tiru juga sangat Baik. Dan mungkin Pak itu
itu tadi terkait dengan menjadi simbol toleransi yang kuat dan otentik bagi masyarakat. Nah, mungkin kita mau nanya Pak, bagaimana sih tantangan terbesar FKUB dalam menegakkan regulasi tersebut Pak? Mohon maaf, dan menjaga kerukunan di masa depan, terutama di tengah arus disinformasi dan hoax yang sering kali memicu isu keagamaan. Mungkin Bapak bisa inilah jelaskan. kami dari FKUB itu banyak melakukan MOU. MOU antara lain dengan Polda, dengan Majelis Ulama, dengan RRI, dengan IAKN, dengan Dignas, sehingga untuk menyampaikan pesan-pesan agar mereka ini memahami tentang tadi, agar jangan sampai mereka membuat hukum sendiri, ngotot sendiri, merasa benar sendiri, lalu kita berjenjang melalui forum. Pertama diskusi di Polda tuh banyak diskusi, juga di Kisbangpol ada diskusi antar tokoh lintas agama, lintas pemuda, lintas agama juga. Lalu di sekolah, di mahasiswa itu juga banyak diskusi. Bagaimana mereka memahami bahwa untuk kepentingan daerah dengan adanya untuk pendirian rumah ibadah, tentang kerukunan dan lain-lainnya itu, mereka semakin masyarakat pemahamannya. Jangan sampai di permukaan saja, tapi termasuk yang terakhir ini kita menggarap anak-anak didik di sekolah-sekolah. Jadi baik kita di provinsi karena sudah melakukan MOU dengan Dignas, ataupun di kabupaten berjenjang itu. Setiap anak baru, siswa baru, kita bimbing tentang moderasi beragama. Ditanamkan. Itu mencegah dini ya. Walaupun godaannya macam-macam. HP ini kan berbahaya juga ya. Betul. Dia mendengar hari ini, detik ini, kadang-kadang terpengaruh di sana, di situ dan sebagainya. Tapi dengan harapan kita bersama dengan pamong sekolah dan sebagainya di Dignas itu, kita isi dengan baik sehingga mereka ngerti. Nah, penanaman yang paling pertama mencintai daerah. Yang kedua mencintai tanah air. Jadi dengan 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu kita tanamkan. Lalu yang kedua, kita memelihara tadi kerukunan di Kalteng itu, yang saya katakan tadi dari Huma Bintang. Nah, ini kalau dia ditanamkan, mudah-mudahan itu tantangan agar jangan terjerumus, terbawa arus dan sebagainya, itu terselesaikan. Tercounter gitu Pak. Nah, kita FKUB ini sebentar lagi akan meluncurkan namanya Pemuda Lintas Agama. Wow. Jadi barisan muda lintas agama yang dibimbing langsung di bawah naungan FKUB. Nah, itu coming soon atau sudah berjalan? Sudah pernah berjalan dulu, tapi tersiok-siok sesuai dengan zaman. Tapi kita munculkan lagi kembali, agar mereka punya wadah. Nanti bentuknya apa dan sebagainya. Dulu pernah kita lakukan itu, mereka diajak untuk pemahaman moderasi beragama atau kerukunan itu melewati outbound. Outbound itu ternyata menyenangkan, tapi meresap, dan bisa diamalkan. Begitu. Mudah-mudahan dana kita cukup lah. Amin Pak. Semoga program baik itu bisa berjalan dengan baik. Itu untuk menjawab tantangan kekhawatiran tadi. Wah, jadi tidak melulu soal materi-materi, tetapi kita langsung praktik lapangan, outbound dan juga itu malah lebih mendapatkan lebih kena. Dia bergaul langsung berapa hari itu dengan pemuda lintas agama, dan ada narasumber dan ada instruktur yang membimbing. Baik, tentunya kita harapkan semoga saja program tersebut bisa berjalan dengan baik Pak. Betul. Baik Pak, sebagai penutup nih Pak, nah mungkin Pak Ridwan ingin memberikan pesan ataupun Pak ya kepada masyarakat Bumi Tambun Bungai agar terus merawat harmoni ini sebagai warisan para leluhur dengan menjadikan rumah ibadah dan Huma Betang sebagai pilar persatuan. Mungkin ada pesan Pak yang mungkin disampaikan untuk sahabat Regi semua. Harapan kami saya sebagai FKUB terutama Forum Kerukunan Umat Beragama berharap kepada masyarakat, mari kita saling mencintai daerah kita Kalimantan Tengah. Mencintai Kalimantan Tengah otomatis mencintai NKRI. Karena bagian daripada NKRI adalah Kalimantan Tengah ini yang sudah ditetapkan sebagai Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang selalu NKRI harga mati. Lalu yang kedua, hormati dan sayangilah apa saja yang bernuansa budaya, adat istiadat dan falsafah orang-orang dulu, termasuk yang paling
kita hormati dan kita amalkan, yaitu falsafah Homabetang. Jangan sampai kita kacang lupa dengan kulitnya. Lah kita menikmati ya. Betul, Pak. Orang zaman dulu jalan kaki, paling-paling naik jokong, naik lagi naik sepeda. Loh kalau kita sudah semuanya bisa menikmati, apa yang tidak? Benar. Mau naik sepeda ada, mau naik kapal ada, naik sedan ada, naik bis antar daerah ada. Dan ingat ya, kita Kalimantan Tengah ini sudah menjadi poros tengah. Orang Kalimantan Barat berlalu lalang di sini. Orang Kalimantan Selatan berlalu lalang di sini. Orang Kalimantan Timur sudah berlalang di sini. Apalagi nanti pada saatnya kita menjadi daerah yang sebentar lagi menjadi daerah penyangga besar. Betul. Ini sudah diresmikan oleh pemerintah, oleh Presiden. Kalimantan Tengah adalah menjadi Kudam 22 Tambun Bungai. Kalimantan Selatan hanya Korem ikut dengan kita. Nah, dengan demikian ini satu kebanggaan bahwa daerah kita ini harus kita pelihara, kita jaga, bahwa ada kebanggaan sebagai penyangga EKN Ibu Kota Nasional. Nah, ini oleh karena itu mari bersama-sama merawat kerukunan, menjaga keharmonisan dalam bingkai NKRI dan falsafah Homabetang dalam setiap denyut dari kehidupan kita. Di depan, di kiri kita adalah saudara, dangsana kita, sahabat kita, paman kita, dan lainnya. Jangan sampai merasa bahwa aku adalah aku, kamu adalah kamu, tapi kamu adalah aku adalah kamu. Begitu dalam bersahabat di bumi Tambun Bungai, di dalam falsafah Homabetang. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih untuk quotes-nya Pak untuk kita semua, dan itu menjadi suatu inspirasi terutama bagi kami yang muda-muda Pak. Pak Ridwan Syarani, Sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah bersama dengan kami Pak di studio FKUB pada kali ini. Terima kasih sudah membersamai kami semua. Dan demikianlah perbincangan ini sahabat Regi semua di podcast Suara Kaum Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan edisi kali ini. Dan tentunya kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Mungkin Pak Ridwan, mungkin boleh kita berikan salam FKUB Pak untuk kita semua. Oke, sebagai salam yang kami lakukan yel-yel di mana saja adalah salam kerukunan dengan menyebut salam FKUB dijawab 3 kali. Salam FKUB, rukun, rukun, rukun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. I love you full guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.